pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi selanjutnya dari kelompok kami, yaitu bab 2 tentang siklus akuntansi keuangan. Pertama-tama saya memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Putu Rustika Tresnanda Gandhi, yang NIM-nya A1C 020272. Yang kedua Siti Manira dengan NIM A1C 020238. Dan yang terakhir yaitu Ayu Apriliani yang NIM-nya A1C 020269. Pertama-tama kami akan membahas tentang bagian A yang berjudul persamaan dasar akuntansi dan pencatatan transaksi. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Konsep dasar yang digunakan dalam konsep akuntansi ada persamaan akuntansi meliputi kekayaan daerah sama dengan sumber dikurang sumbernya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, sisi kiri sama dengan sisi kanan, dan sisi debit sama dengan sisi kredit. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh neraca pemerintahan kota ABC neraca per 31 Desember 2020 XX. Di sini uraiannya ada aset rancang, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lain. Di sini jumlahnya dan uraiannya ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dan total kewajiban dan ekuitas. Di sini berdasarkan neraca contoh neraca yang di sini, pemerintah kota ABC dapat dilihat jumlah kekayaan pemerintah daerah, sedangkan kewajiban dan ekuitas menunjukkan sumber dana atas kepemilikan aset atau kekayaan tersebut. Kekayaan pemerintah daerah bisa berupa aset rancang, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Dalam hal ini, sumber dana untuk memperoleh aset tersebut diklasifikasikan menjadi dua sumber utama, yaitu dari kewajiban pemerintah daerah dan kekayaan bersih pemerintah daerah sendiri yang disebut ekuitas. Ya, sekarang kita ke yang kedua, yaitu aturan debit dan kredit. Aturan debit dan kredit akan membantu kita dalam mencatat informasi ke dalam buku besar. Dalam akun-akun dari persamaan akuntansi, aturan debit dan kredit untuk aset berlawanan arah dengan kewajiban dan ekuitas. Apabila suatu akun aset bertambah, maka akun tersebut didebit, dan jika berkurang, maka akun yang bersangkutan akan dikredit. Sebaliknya, untuk akun kewajiban dan ekuitas dikredit untuk penambahan dan didebit untuk pengurangan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh dari tabel saldo nomor akun. Di sini akunnya meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO atau pendapatan RRA, beban belanja, pembiayaan penerimaan, dan pembiayaan pengeluaran. Di sini kita bisa melihat contohnya seperti aset. Aset itu debitnya debit tambah, terus kreditnya kurang. Jadi saldo normalnya itu di debit. Kewajiban debitnya itu kurang, kreditnya bertambah. Jadi saldo normalnya itu kredit. Ekuitas berkurang, terus bertambah. Saldo normalnya jadi kredit. LO itu dia berkurang, kreditnya bertambah, saldo normalnya kredit. Beban belanja, debitnya bertambah, kreditnya kurang, jadi debit. Pembiayaan penerimaan, debit kurang, kredit bertambah, saldo normalnya jadi kredit. Dan pembiayaan pengeluaran, yaitu debit bertambah, kredit berkurang, saldo normalnya kredit. Sekarang kita tiba di bagian ketiga, yaitu pencatatan dengan akun.
akun dan penggunaannya. Media atau formulir utama yang dipakai untuk tujuan pengisiran transaksi adalah akun. Media ini berguna untuk mencatat secara lengkap perubahan yang terjadi dalam aset, kewajiban, atau ekuitas selama periode. Kelompok akun-akun yang digunakan dalam suatu organisasi disebut buku besar. Daftar dari akun-akun dalam entitas disebut daftar akun, chart, atau disebut chart akun. Akun-akun ini disajikan dalam daftar tersebut lengkap dengan nama dan nomor kode akun. Dengan menggunakan akun, maka informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan, dan laporan keuangan dapat disusun tepat waktu. Nah, teman-teman kan bisa melihat contohnya di tabel 3, contoh bentuk akun 4 kolom. Nah, di sini ini ada nama akun, kas, terus kasda, nomor akunnya, terus ada tanggalnya, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Sekarang kita tiba di siklus akuntansi bagian B. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPK SKPD dalam satu rangkaian proses yang disebut siklus akuntansi pemerintah daerah. Nah, sistem akuntansi pemerintah daerah atau bisa disebut SAPD dapat dikelompokkan ke dalam dua subsistem pokok berikut. Yang pertama adalah sistem akuntansi SKPD, yang kedua ada sistem akuntansi yang disebut PPKD. Sistem akuntansi SKPD. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. Oleh karena itu, SKPD menyelenggarakan sistem akuntansi SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari RRA, RO, neraca, RPE, dan CARC. Sekarang kita kembali ke sistem. Sekarang kita belajar tentang sistem akuntansi PPKD. Sistem akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah SAPPKD yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada SAPPKD sebagai pengguna anggaran, entitas akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari RRA PPKD, RPSAL, RO PPKD, neraca PPKD, dan CARC PPKD. Dan yang kedua yaitu SA Konsolidator sebagai wakil Pemda yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD selaku BUD dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi laporan keuangan Pemda yang terdiri dari RRA, laporan realisasi APBD, RPSAL, RO, neraca Pemda, RPE, RAK, dan CARC Pemda. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika apabila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih.